Kembali lagi pemirsa di Anjang Sana, obrolan asik seputar wisata Jogja masih bersama dengan saya Tio Andito dan juga masih ditemani oleh Mas Ipung, ada Pak Kurniawan dan juga Pak Aslam untuk sore hari ini. Baik, dan topik obrolannya masih seputar terkait wisata yang ada di Bantul, yaitu adalah hutan Mangunan. Dan sudah hadir di sini Mas Ipung tadi ya, yang sudah cukup menjelaskan bagaimana akhirnya teman-teman ini memulai untuk bisa membuat hutan yang awalnya hutan lindung ya Mas ya, akhirnya sekarang menjadi tempat wisata. Dan bagaimana menyikapi pandemi ini, akhirnya teman-teman bergeliat bersama untuk tetap terus bertahan meskipun 800 wisatawan satu tahun kemarin ya Mas ya. 800 ribu wisatawan. Oke, baik Mas, dengan angka yang cukup turun drastis seperti itu, bagaimana solusi dari teman-teman semuanya menyikapi hal tersebut? Jadi gini Mas Dito, setiap ada masalah pasti kita akan pelajari. Ada evaluasinya. Orang bodoh kan belajar dengan langkah kaki, artinya kan seperti itu. Jadi kita selalu melangkah untuk bagaimana bisa terlepas dari pandemi ini. Kalau dulu selalu berbicara kuantitas, jumlah. Nah, mungkin besok kami akan mencoba untuk beralih kepada kualitas. Sehingga kita tidak kejar jumlah, tapi kita akan kejar bagaimana kualitas wisatawan. Saya memulai dengan berdiskusi, baru mempersiapkan kaitannya dengan bagaimana budaya itu nanti akan menjadi daya tarik utama. Kalau kemarin kan spot selfie nih, tempat-tempat selfie. Lebih ke alam ya kalau kemarin ya. Ke alam, keindahan alam, panorama alam, kemudian dikolaborasi dengan bentukan-bentukan daya tarik itu sebagai swafoto gitu kan. Betul. Nah ini kita sudah 3 tahun lebih, artinya kita sudah saatnya untuk merubah. Nah, merubah itu konsep kami ke depan ya ini yang nanti tentunya akan kita bicarakan dengan DPR, Kang Aslam dan teman-teman di Komisi B, Bapak-bapak di Komisi B dengan Dinas Pariwisata. Bagaimana tampilan budaya ini justru menjadi ikon. Jadi banyak hal yang sudah mulai kita persiapkan, misalnya sangat mungkin di situ ada pertunjukan sebagai daya tarik, atraksi wisata. Dan kami juga banyak yang sudah kami coba untuk persiapkan. Salah satunya adalah sendera tari. Akan dibuat sendera tari di hutan. Jadi temanya adalah sendera tari Mataram. Sendera tari Mataram. Mataram. Kemudian judul yang kita ambil itu masih berbicara sekitar perjalanan spiritual Kanjeng Sultan Agung. Jadi menjajah di Somilangkori Nitik Sitiwangi ini yang sudah jadi baru itu gitu. Tapi di sisi lain kita juga coba untuk di regulernya itu ya budaya apa yang menjadi daya tarik. Misalnya ada gejok lesung, di situ ada cokean, di situ mungkin ada kidung, mungkin budaya nanti yang budaya berupa kebendaan. Misalnya kita kenalkan bagaimana pusaka nenek moyang masa lalu. Dari sisi edukasinya ada keris, ada tombak, ada yang lain. Kemudian kita gali potensi yang lain juga di situ. Misalnya ada studio alam yang sangat indah itu menjadi tempat-tempat bagaimana membuat film-film masa lalu, misalnya kayak gitu kan. Karena fasilitasnya sudah ada ya. Panggung pertunjukan juga sudah dibangun di sana ya. Kurang kontennya aja nih yang belum dipersiapkan ya. Ide ini berarti muncul di kala pandemi atau seperti apa, Mas Ipung? Ya di era pandemi ini justru kita kepingin hal baru akan menjadi daya tarik gitu. Tidak lagi kemudian mengandalkan spot selfie. Jadi ke depan kalau sudah berbicara budaya, saya yakin itu bukan tren lagi, tapi menjadi daya tarik yang sifatnya paten. Apalagi kita angkat misalnya secara utuh budaya Ngayogyakarta Diningrat itu. Mungkin dari tadi sisi pertunjukannya, kemudian budaya tradisinya. Termasuk mungkin kalau event tahunan bisa kita gelar yang kemarin sudah kita rintis dengan Dinas Pariwisata. Misalnya ada di situ kolaborasi kirab budaya dengan tradisi-tradisi yang tumbuh kembang di situ, misalnya Kenduri Wono dan lain sebagainya itu. Itu ketika berbicara turis asing, ya mulai dari awal sampai akhir mengikuti acara itu. Ini kan karena mereka penasaran ya, di tempat mereka nggak ada budaya seperti itu ya. Hanya ada di Yogyakarta, lebih tepatnya di wilayah Mangunan. Baik, tapi ini harus mengedukasi kembali berarti wisatawan-wisatawan
yang akhirnya nanti supaya mereka tertarik nih untuk bisa berwisata kembali di Mangunan nih. Nah, kalau kemarin kan kebanyakan milenial ya yang jatuh ke sana, akhirnya selfie di sana dan akhirnya viral di mana-mana ya. Nah, kalau budaya ini bagaimana cara nantinya untuk bisa mengenalkan ke masyarakat dan juga wisatawan, Mas Ipung? Jadi saya kira ketika produk itu sudah siap dan layak tampil, bukan hal yang sulit karena kita media sosial itu kan jejaringnya sangat kuat. Betul. Yang penting kita siapkan dulu SDM-nya dan benar-benar layak untuk sebuah daya tarik itu saya kira bukan hal yang sulit. Oke, apalagi sekarang era digital ya. Iya. Oke, baik. Jadi dengan media sosial kembali dimanfaatkan, namun sekarang kontennya adalah budaya. Baik, Pak Aslam, bagaimana menanggapi ide dari Mas Ipung ini kalau sekarang Mas Ipung lebih condongnya ingin mengunggulkan sektor budaya di wilayah Mangunan? Monggo silahkan. Ya, oke. Jadi kalau kita bicara ini tema hari ini Bantul ya. Ya, Bantul. Jadi harapannya ketika destinasi besar ini bisa berkembang, tumbuh kembang, ini bisa memacu destinasi-destinasi ikutan kecil-kecil yang ada di wilayah Kabupaten Bantul. Ya, betul. Hari ini sudah ada beberapa destinasi-destinasi kecil di Kabupaten Bantul yang ternyata cukup bisa menarik wisatawan lokal juga. Oke. Jadi misalnya kita catat di Piyungan itu ada pasar Bonpreng, kemudian ada Batu Kapal, kemudian ada Taman Ingas di Kuasen Srimartani, kemudian di bantaran sungai di desa Sri Mulyo itu mereka pada mengelola destinasi wisata di bentangan sungai itu. Betul. Nah, ini yang di dalam amanat dari Perda 119 tentang Ribda itu, selain kalau dulu sebelum Ribda ini disusun itu bicara tentang bagaimana tadi Mas Ipung bilang, kuantitas itu. Betul. Bagaimana tumbuh banyak. Ya. Sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Harapannya ke depan ini memang kecuali kualitas juga harus dibangun. Sehingga harapannya anggone Mas Ipung ini kemudian tumbuh nanti destinasi Mas Ipung yang lain. Ya. Jadi misalnya di pelayan tadi diskusi kecil dengan Mas Ipung itu Mas tadi yang Madu Bronto. Madu Bronto. Apa itu, Pak? Di kawasan Wanahusada yang juga dikelola di sana. Kayak kawasan wisata seperti tempatnya Mas Ipung itu. Nah, harapannya tumbuh beberapa tempat-tempat destinasi yang bisa memacu tumbuh kembangnya destinasi ikutan di wilayahnya itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kaitan dengan Bantul ini sebenarnya kan bentuk wisatanya kan banyak. Ada wisata minat khusus. Yang belum banyak terkelola dengan baik itu wisata di gua. Jadi di Bantul ini kan ada gua Gajah, gua Cerme, ada gua Selarong, ono gua Ngendimena yang belum tergali dengan baik. Betul. Kemudian ada wisata religi yang tadi diaturkan Pak Kabit tadi itu, ada makam Syekh Maulana Maghribi, kemudian ada banyak makam-makam yang ternyata jadi tempat wisata religi di wilayah Kabupaten Bantul. Nah, ini menurut saya wisata-wisata yang lain ini juga perlu bagi pengelola destinasi perlu penataan pengembangan pasca pandemi biar lebih bisa eksis kaitan dengan penguatan kelembagaan. Kemudian peningkatan kapasitas. Karena peningkatan kapasitas ini penting. Dinas Pariwisata tiap tahun ini ada kegiatan pelatihan pemandu wisata. Pelatihan pemandu wisata yang kalau ini bisa dimanfaatkan oleh pengelola destinasi wisata itu agar masyarakat di sekitar destinasi itu juga terbangun kepariwisatanan, kepariwisatanan karena ini penting. Destinasinya bagus, tapi masyarakat sekitar ini tidak terbangun jiwa kepariwisatanan ini juga nggak bisa maksimal. Nah, harapannya destinasi-destinasi yang variannya banyak tadi itu ada wisata alam, wisata pantai, wisata minat khusus, wisata religi yang ada di Bantul itu harapannya dengan Gone Mas Ipung nanti hidup
bisa menarik minat ini Mhm. destinasi-destinasi yang lain ini Betul. dengan peningkatan kualitas tadi itu. Ya, oke. Jadi Gitu. bisa memberikan dampak positif untuk Iya. warga sekitar lagi supaya bisa lebih berkembang dan juga maju di sektor pariwisatanya ya. Jangan lupa Mas, Mhm. di Bali itu sekarang mulai banyak wisatawan domestik Mhm. ziarah di Bali itu. Ziarah di Jadi, Bali. Kalau dulu itu ke Bali itu kan delok pantai, Betul, delok alam, betul. lihat turis gitu. Mhm. Nah sekarang trennya sudah di Bali itu wisatawan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Mhm. dari Jawa Timur ke Bali itu ziarah. Oke. Dan bisa di Bali memang ada 7 makam wali yang tempat diziarahi. Oke. Jadi mereka datang ziarah di sana. Pada yang sama nanti mereka juga menikmati destinasi-destinasi reguler yang Oke. selama ini ada. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Ini PR-nya banyak banget karena saking banyaknya tempat wisata yang ada di wilayah Bantul, jadi fokusnya memang harus bisa ngopeni wisata religi, wisata budaya, sport tourism juga ya. Tapi menurut Pak Aslam sendiri, pengembangannya sejauh ini sudah oke atau menurut Bapak harus ada evaluasi lagi? Itulah pentingnya, Ya. maka Riparda itu disusun, kemudian hari ini kita awasi agar tadi provinsi apa, Ya. buat apa, ngerjakan apa, kemudian Pemkab ngerjakan apa, Pemdes ngerjakan apa, biar apa, biar bisa sinergi Betul, dengan Mas Ipung dan kawan-kawan gitu. betul. Jadi nek kabeh ditangani provinsi tentu tidak mungkin. Ya, betul. Meskipun provinsi ini duitnya mungkin lu oke mbangane kabupaten atau desa, Mas, tapi menurut bisa saya digarisbawahi gitu, provinsi duitnya lebih oke loh Mas. Artinya ini tidak bagus, harus Ya, ada ya. sinergi. Betul. Provinsi nandangi apa, kabupaten ngerjakan apa, desa Betul. ngerjakan apa, Mm-mm. agar bisa bersinergi dengan pengelola destinasi. Ya. Baik. Ini PR yang luar biasa juga dari teman-teman Dinas Pariwisata DIY ya Pak ya. Karena ada 5 wilayah, 4 kabupaten, 1 kota yang harus diopeni. Kalau dari Bantul sendiri Pak, sebenarnya ada nggak sih karakter yang akan dimunculkan dari destinasi sebanyak itu yang ada di Bantul? Ya, sebetulnya Bantul itu punya potensi, ya, terutama dari wisata budayanya sebetulnya, karena cukup banyak di Ya. Bantul itu jenis macam budayanya. Betul. Namun satu hal mungkin yang perlu kita perhatikan dari Bantul dan Ya. Jogja pada umumnya sebetulnya juga karena terpengaruh juga ada dari Bantul. Ya. Jadi length of stay-nya itu masih kurang. Ya, sehingga tadi nyambung sebetulnya apa yang disampaikan Mas Ipung dan Pak Aslam. Kita butuh atraksi malam hari misalnya. Betul. Itu sebetulnya untuk memperpanjang length of stay-nya, termasuk penambahan glamping dan sebagainya. Itu sebetulnya dalam upaya bagaimana length of stay kita meningkat karena selama ini nggak pernah tercapai. Betul, Jadi cuma mampir terus pulang ya Pak ya? Targetnya selalu sulit untuk dipenuhi. Ya. Dan itu juga bergayung sambut dengan tadi ketika kita bicara quality tourism, ya. Karena bicara quality tourism itu lebih bagaimana spending kita akan lebih banyak daripada atau tetap banyak dengan jumlah wisatawan yang berkurang. Betul. Sehingga itu tetap memacu pertumbuhan ekonomi di kita. Itulah sebetulnya konsep utama quality tourism. Oke, quality tourism itu Ya, yang digalakkan. jumlahnya berkurang atau lebih sedikit, tapi spending wisatawannya secara totally bisa sama atau bahkan lebih besar. Oke. Itu yang kita harapkan. Jumlah wisatawannya berkurang, namun length of stay-nya bertambah. Itu harapannya. Iya. Oke. Kalau Tapi bisa kalau jumlah lebih- wisatawannya juga lebih. Iya. Dan length of stay-nya juga lebih. Ya. Itu harapan yang paling utamanya di Oke, situ. itu baik. Tapi ya sekali lagi kepentok sama Ya, pandemi ya Pak betul. ya. Baik, oke. Kita akan ngobrol lagi. Masih ada topik-topik yang tentunya bakal kita obrolkan. Temanya masih terkait dengan wisata yang ada di Bantul. Anda jangan kemana-mana, tetap bertahan bersama dengan kami tentunya di Anjang Sana. Obrolan santai seputar wisata Jogja.